Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Anda lagi di lanjutan mata kuliah perancangan antarmuka. Ya. Bagaimana keadaan Anda? Sehat-sehat semua? Saya harap Anda semua sehat, walaupun tetap di rumah. Anda bisa berkegiatan di rumah, belajar di rumah. Oke, sebelum saya mulai, saya harus semprotkan tangan saya dengan hand sanitizer supaya ini mematikan virus sehingga keyboard-keyboardnya sudah tidak terkontaminasi. Baik, hari ini kita coba untuk kita melanjutkan perkuliahan sebelumnya. Kali ini materinya adalah menu selection, form fill in, dan dialog box. Ya. Nah, di pertemuan kali ini kita juga nanti akan membahas beberapa hal macam-macam menu ya. Jadi cocoknya buat apa gitu, yang seperti ini sudah apa, kira-kira seperti itu. Baik, bisa kita mulai ya. Siap ya? Wah, setengah ngantuk kamu tuh yang suasana ya. Oke, baik. Siap, kita mulai. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi selanjutnya ya. Mari kita lihat slide atau tayangan berikut. Task related organization. The primary goal for menu, form, fill in, and dialog box designer is to create a sensible, comprehensible, memorable, and convenient organization relevant to user task. Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya adalah tujuan utama dari perancangan menu itu, menu tampilan yang di aplikasi itu, baik menu untuk nanti form fill in atau dialog box, adalah membuat mengatur, mengorganisir ya, supaya menu dan tampilan itu ya mudah dipahami oleh si user, mudah diingat juga, dan nyaman ya, convenient, nyaman terkait dengan relevansinya dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh user. Nah, itu maksudnya ya. Jadi seperti itu. Nah, baik. Mungkin di atas ya, Anda bisa melihat ya, itu beberapa contoh dari single menu ya. Single menu itu tentu nanti dibagi-bagi lagi ya. Ada binaries menu ya, ada mnemonic letter, ada radio button, ada button choice. Jadi binaries menu itu biasanya datanya itu hanya 2 ya. Misalkan apa? Ada yang tahu nggak? Yang datanya cuma ada 2 dan biasanya itu kebalikannya. Kira-kira apa data di dunia yang cuma ada 2? Tebak? Ada yang tahu? Ya betul, Anda. Jenis kelamin. Contoh data itu hanya 2 di dunia, ya kan? Laki-laki dan perempuan. Pak, itu ada yang waria. Ya, waria itu kan sesuatu tidak kejelasan ya. Tapi akan harus dikelompokkan ya kan? Pria atau wanita, memilih, nggak bisa. Saya bukan dua-duanya gitu, kan? Datanya pasti cuma 2. Artinya kalau satu diklik berarti dia bukan yang lainnya. Klik pria berarti dia bukan perempuan. Klik perempuan dia bukan laki-laki, ya kan? Realitanya memang ada waria tuh. Itu kan bingung. Kasus Lucinta Luna ya, yang di penjara, ditahan, dia masukin ke sel mana, ya kan? Sel perempuan, sel laki-laki. Nah, jadi maksudnya di sini contoh data itu. Jadi ketika ada data semacam itu,
Anda harus menggunakan menu seperti ini, ya. Radio button yang klik sebelahnya pasti nggak ada kayak gitu. Ada model mnemonic letter yang pakai huruf depannya atau salah satu huruf dalam kata itu, ya. Atau button choice, ya, button choice. Jadi ini nggak hanya dua, tetapi cuma memilih satu. Misalkan what is your marital status? Single, married, widow, divorce. Jadi maksudnya kalau nggak single atau belum menikah, married, menikah, atau tidak menikah, tapi udah pernah, berarti kan itu divorce, ya, bisa janda, duda, ada, pokoknya bisa. Nah ini salah satunya harus seperti apa menu yang harus wah jangan sampai salah, itu jenis kelamin mesti aja pakai apa teks area gitu, harus ngetik. Ya, udah ketinggalan, orang ini udah kelamaan ngetiknya, ya. Dia harus pemilihannya harus tepat dalam menggunakan atau memilih daripada menu-menu ini. Nah, selanjutnya, ya, coba Anda lihat di sini. Ya, itu multiple item menu, multiple selection menu, or checkbox. Nah, ini beda dengan yang tadi, walaupun masih tergolong dalam sebuah menu, ya. Yaitu menu-menu di mana ada multiple selection menu, or checkbox. Jadi, si user bisa memilih lebih dari satu. Jadi kalau ada data misalkan yang itu inputannya itu bisa lebih dari satu, membolehkan itu, Anda harus memilih model-model seperti ini. Ya, jadi misalkan makanan apa yang Anda sukai, misalkan di situ ada satu telur ceplok, ya, telur dadar, telur rebus, telur asin, jangan begitu, telur semua ya Pak. Ya kebetulan, ya itu yang ada sekarang itulah telur. Nah, itu kebetulan misalkan Anda suka semua itu, telur ceplok, telur dadar, telur asin, semua suka. Atau saya suka telur dadar sama telur ceplok, telur asin nggak suka Pak. Kenapa? Karena asin. Ini kalau manis, telur manis namanya, ya kan? Nah, telur dadar hanya contoh yang boleh. Telur ceplok boleh di checklist gitu ya. Tapi kalau radio button tadi kan nggak bisa kan? Anda harus satu, misalnya telur ceplok ya udah nggak bisa telur dadar, atau telur dadar nggak bisa telur ceplok. Nah ini harus Anda menggunakan menu-menu seperti ini. Jadi kalau memang kita membutuhkan input yang lebih dari satu, membolehkan, Anda harus memilih menu yang. Nah baik, yang lainnya adalah selain tadi checklist, ya. Tadi ada pull down atau pop up dan toolbar menu. Untuk pull down, ya, itu biasanya Windows sudah sejak lama atau Microsoft tuh menggunakannya. Misalnya dulu file terus turun ke bawah, edit klik turun ke bawah, ya, seperti itu. Ada yang pakainya modelnya shortcut turun ke bawah terus misalkan print Alt P jadi langsung ngeprint gitu kan, itu buat shortcutnya. Atau nggak mesti depannya sih hurufnya, atau pop up menu biasanya itu ada nanti muncul ya keluar kayak notif gitu, pop up keluar, klik nanti muncul, dia pilih ya seperti itu. Nah jadi contohnya seperti itu ya, contoh biasanya juga dalam bentuk icon-icon, ya, icon tanda printer, atau kalau mainan pengolah gambar kayak Photoshop, sebelah kanannya kan banyak tuh, kiri kanannya toolbarnya, klik. Nah itu juga icon menu toolbar, itu termasuk daripada itu, klik nanti malah keluar. Nah itu pop up menunya, pilih nanti. Nah itu pop up menu, ya, kurang lebih seperti itu. Nah seperti gambar ini ya, yang di sini itu juga tadi kayak pull down menu, pop up menu, sama juga ya. Ini contoh lainnya. Nah boleh Anda lihat tuh ya, di sebelah ini bagaimana
ya itu juga bagian daripada single menu karena cuma satu ya yang keluar di handphonenya. Nah, kalau yang ini ya, ini lihat tampilannya. Pasti udah ada yang tahu semua nih kan. Perempuan yang suka main ini. Ya, ya betul. Ini adalah tampilan dari user interface dari sebuah game yaitu The Sims. Ya, di situ ada single menu juga. Klik orangnya misalnya, kepala orangnya, maka dia akan muncul pop up keluar ya. Ada yang pop up menu itu. Jadi salah satu ini juga termasuk. Diklik gambar kepala orangnya, maka dia akan keluar pop up. Have snack, have quick lunch, have lunch, serve lunch, ya gitu ya. Kalau yang kamar mandi juga ada juga kan, betul kan? Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh juga. Nah, berikutnya masih dalam single menu juga, tetapi bukan binary, yaitu jenis lainnya yaitu menu for long list. Jadi ini misalkan kalau pilihan-pilihannya banyak gitu ya. Kalau tadi cuma satu, datanya banyak. Kalau tadi kan cuma jenis kelamin laki-laki ya, sebaliknya perempuan. Ini bisa alternatifnya pilihannya bisa banyak. Ini bisa juga menggunakan scrolling menu atau juga istilahnya ada bilang combo box, piece ice menu ya. Di combo box mungkin Anda udah tahu ya. Nah, piece ice menu yang seperti apa? Nah, di sini seperti itu. Jadi ketika itemnya kita tunjuk atau kita pilih, dia akan membesar gitu. Apa namanya? Hurufnya ya. Jadi scrolling menu itu dalam hal ini nanti biasanya kalau datanya sudah banyak gitu pilih-pilihannya, kalau cuma 4 kayak gitu pakai checklist mungkin bisa, tapi kalau sudah banyak harus menggunakan scrolling menu ya. Nah, menu yang termasuk dalam single menu juga menu for long list ya. Tadi kan ada binary menu, dan yang keduanya ada menu for long list. Salah satunya lagi adalah jenis lainnya adalah slider atau pengembangannya itu alpha slider seperti yang dilihat di sini ya. Nah, itu biasanya digunakan mana? Ya, biasanya untuk range misalnya min max ya, yang Anda pernah belanja di Allshop atau toko online ya, seperti itu kan, Shopee, Bukalapak, Topet ya. Nanti Anda bisa sortir kan harganya, Anda mau dari mana, minimal berapa, maksimal berapa, biasanya ada slidernya, minimal maksimal. Jadi nggak bisa misalnya Anda pakai combo box 2 gitu, minimnya berapa, maksnya berapa, itu nanti pasti ada kesalahan. Alpha slider sebenarnya sama. Ini idenya sebenarnya dari yang buku agenda alamat telepon itu yang manual tuh. A semua gitu ya. Ketika klik A atau pilih A semua yang A semua. Jadi idenya sih seperti itu, ide awalnya sih analoginya, sehingga ini dikembangkan untuk salah satu jenis. Nah, kemudian selain dari contoh-contoh tadi ada lagi sebenarnya. Contohnya two dimensional menu. Jadi menu ini memberikan penggunanya suatu overview pilihan-pilihan yang lumayan lah ya, sehingga dia bisa mengurangi jumlah klik atau aksi ya untuk melakukan suatu pekerjaan atau task ya. Seperti apa? Nanti kita lihat sebentar lagi. Oke. Nah, ini two dimensional menu ini ya. Artinya ini ada 2 dimensi menu. Satu mungkin dari kiri, misalnya dari proses input. Ini bisa ngambil dari sini ya, dari
bisa juga dari tabnya, ya, atau bisa dari yang kotak sebelah kanan checkout, ya, berapa. Jadi misalkan Anda mau, ini ada pilihan beverage, ya, beverage nanti, atau kalau mau produk-produk health and beauty berarti di sini kan. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini maksudnya two dimensional menu. Nah, setelah tadi ini kita masuk lagi ke contoh menu lainnya, yaitu embedded menu and hotlink, ya. Embedded menu are alternative to access menus, ya. Jadi ini bisa juga untuk si user itu mengetahui atau membaca secara terperinci, ya, mengenai bisa orangnya atau ada eventnya, ada tempatnya, ya, sehingga nanti bisa diambil data yang lebih detail. Jadi misalkan ketika Anda sorot, nanti akan hanya muncul mungkin informasi simpelnya aja, yang sederhananya aja. Tapi ketika mau pengen detailnya, ya Anda tentu klik link, masuk linknya gitu, ya, masuk ke, menekan tombol tombol atau biasanya linknya. Nah, ini yang tadi saya coba uraikan sebelumnya, yaitu hotlink and embedded menu. Jadi misalkan Anda mau mengklik atau mengklik Europe, ya, di atas ini, ya, di atas ini Anda klik Europe, terus di sebelah ya, sebelah kiri atau kanan menurut Anda, ya, itu maka peta Europe-nya akan jadi kuning gitu. Nah, mau ngedetailin misalkan Portugal, ya, diklik ya Portugalnya gitu, nanti maka akan ada informasi detail Portugal, ya. Anda tahu nggak Portugal? Bukan Purwokerto Tegal itu, ya, beda, yang dekat Spanyol. Nah, ya udah, pokoknya di Eropa lah, ya, kurang lebih seperti itu nih. Jadi menu-menu seperti itu yang termasuk dalam embedded dan hotlink. Jadi Anda ada linknya, misalkan bisa juga bentuknya nanti bendera atau teks yang berisi informasi Portugal, misalkan Portugal penduduknya segini gitu, ya, terus di situ ada rumahnya Ronaldo gitu, ya, atau seperti. Selanjutnya adalah combinational of multiple menu. Jadi ini tidak hanya single menu, jadi udah kombinasi dari beberapa tipe menu. Yang pertama adalah di sini ada linear menu dan simultan menu, ya. Linear menu sequence, yang berurutan. Yang pertama linear. Yang linear itu contohnya kalau ada wizard, ya. Wizard itu misalnya kalau install apa, tinggal naik finish. Itu adalah sesuatu yang bisa kita anggap contoh daripada linear. Karena kok itu disebut multiple, ya, karena kan ada kadang-kadang kadang-kadang harus ada centrang, ya, kadang-kadang centrang harus juga dua-duanya, ya, itu jadi multiple, ya. Ini biasanya efektif untuk pengguna-pengguna pemula yang mengerjakan juga hal-hal yang tugas-tugas yang task yang simple, ya. Kemudian simultan. Jadi ini beberapa menghadirkan pilihan-pilihan menu, ya, ganda, multiple active menus, ya. Jadi ada banyak pilihannya, mungkin ada juga review buttonnya, ada harus checklist, harus combo box bisa jadi. Ini bisa dalam barengan, nanti ketika klik submit, ya, seperti itu, ya. Seperti contohnya kayak gini, ya. Nah, jadi kita lebih tahu kan sekarang. Oke, ya, oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Baik, bisa dilanjutkan untuk penjelasan selanjutnya, ya. Ya, oke. Ya, masih dalam combination and multiple menu, ya.
Selanjutnya ada tree structure menu. Jadi di tree structure menu ini desainernya bisa mengkategorikan atau mengelompokkan dengan item-item yang sejenis, ya, sehingga ada nanti terstruktur hierarki domainnya pengelompokannya. Misalkan ini untuk font, ini untuk size style, spacing, dan segala macam. Sehingga dengan pengelompokan, ya, kalau kita belajar teori Gestalt, ya, dalam desain komunikasi visual, itu manusia emang akan cenderung untuk lebih gampang kalau itu dikelompokkan atau polanya sama, dengan punya pola-pola yang mirip, itu dikelompokkan dalam satu grup, gitu ya, dalam satu domain dihierarkikan, sehingga manusia secara psikologisnya memang akan mudah untuk mencarinya, memanggil ulangnya, retrieve, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Contohnya memang di Windows, nah, kalau kita buka Windows Explorer, ya, klik gitu ya kan, nah contohnya seperti ini, ya, sebelah, nah, itu ada strukturnya, subdirectory, subfolder, seperti itu, ya, jelas ya. Oke, kalau memang jelas, ya, selanjutnya masih tetap pada combination of multiple menus, ya, yaitu ada menu map, ya, jadi ini menu tapi bentuknya lebih ke map. Ya, ini sekarang banyak dengan sistem informasi geografis, ya, Google Map, Waze, itu menggunakan ini user interface-nya. Jadi bisa membantu lah user untuk bisa, walaupun sebenarnya menunya besar gitu ya, pencabangannya mungkin ada dikembangkan lagi dari map-nya itu. Misalkan kalau di layering itu kebetulan misalkan orang-orang sistem informasi geografis, ya, di layar pertama itu map-nya, kedua mungkin informasinya, ya, di layar berikutnya lagi buat apa gitu ya. Ini biasanya ini efektif untuk menyediakan overview, ya, sehingga si user masih bisa tetap fokus ke satu area atau suatu informasi. Ya, kita juga misalnya fokus ya di peta gitu ya, di peta Jakarta Barat, ya udah di situ. Nanti ketika ngedetailin, ya di zoom nih. Kemudian selain menu map, yaitu acyclic dan cyclic network. Jadi ini mungkin gambarnya akan diperlihatkan di sebelah ini, ya, di sebelah ini. Nah, itu ada acyclic, ada cyclic, ya. Ini akan sangat berguna untuk social relationship, ya, misalkan menghubungkan antara ini dengan ini friend, atau ya ini untuk pemetaan seperti itu, memvisualkan relationship, ya, di database gitu kan, ada relationship, atau ini dengan ini friend of friend gitu, misalkan kalau di sosmed, ya, atau untuk kutipan-kutipan karya ilmiah nih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, ya, bedanya cyclic dengan acyclic gitu ya, bedanya apa sih gitu ya, bedanya cyclic dengan acyclic. Nah, kalau kita lihat, ya, Anda lihat di sebelah ini, yang cyclic itu ketika dia dari atas hierarki ke bawah, dia bisa back lagi satu atau melebihi satu hierarki di atasnya, ya. Sementara yang acyclic, atas dia tidak bisa langsung naik, atau maksud saya tidak bisa langsung naik melewati lebih dari satu hierarki di atasnya, satu tingkatan di atasnya, ya, seperti yang di sebelah kanannya Anda ini, ya. Oke, saya kira seperti itu model-modelnya. Ini memang kayak kelihatannya seperti struktur organisasi, tetapi ini bagian daripada
jenis-jenis menu yang ada. Ya, baik. Masih terkait dengan task relative group in the three organization, ya, yang tadi saya baru jelaskan, bahwa dalam hal ini kita harus bisa mengelompokkan create group of logically similar item, ya. Jadi membuat grup, ya, yang mirip-mirip itemnya itu, ya. Nah, secara logis, misalkan apa ya, semua pohon, buah-buahan, ya, seperti itu. Misalkan pengelompokan untuk instruksi printing, ya udah dikelompokkan. Jangan printing untuk formatting kertas, untuk formatting tag, itu beda lagi, ya, editing. Kemudian form group that cover all possible, maksudnya ini kelompok, bagaimana kita bentuk sebuah grup, ya, yang bisa mencakup segala kemungkinannya. Maksudnya pasti masuklah, semua kemungkinan masuk dalam pengelompokan itu klasifikasinya. Jadi nggak ada yang tidak masuk kelompok gitu, tidak ada yang tidak tercakup, ya, seperti itu. Kemudian juga make sure that item are non overlapping. Jadi kita harus memastikan bahwa item-item yang ada itu tidak menumpuk, overlap, ya. Kemudian use familiar technology but ensure that item are distinct from one another. Jadi gunakan teknologi yang yang sudah familiar, ya, orang-orang yang udah familiar, udah kenal, ya, yang udah terbiasa lah, ya. Tetapi pastikan juga item-itemnya antara satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi maksudnya gini, antara satu dengan yang lain dengan teknologi komputer itu pasti ada perbedaan. Jangan perbedaannya cuma dikit-dikit. Jadi kalau bisa agak ada sedikit kontras perbedaannya. Saya icon ini dengan icon. Jadi jangan hal-hal yang agak ambigu nantinya. Ya, kurang lebih itu yang harus Anda perhatikan, ya, dalam menu-menu ini. Nah, oke. Masih tentang lanjutan tadi, ya. Kita juga harus bisa bagaimana mengurutkan, ya, tampilan, ya, urutan suatu tampilan item presentation sequence, ya. Ini yang harus pentingkan. Jadi the order of item is the menu is important, ya, and should take natural sequence into account when possible. Maksudnya apa? Ya, kita harus mengurutkan item-item tersebut di dalam menu, ya, juga mempertimbangkan urutan alaminya kalau memungkinkan. Misalkan dari yang terringan, terbesar, sampai terberat, terkecil, terbesar, A sampai Z, atau dibalik Z, A, ya, ordernya, atau yang paling sering muncul sama yang sampai ke yang paling jarang muncul. Bisa juga berdasarkan waktu, ya, tadi yang duluan mana, kemudian berdasarkan urutan numerik 1, 2, 3 dan seterusnya. Berdasarkan tadi physical properties, yaitu berat tadi, ya, ringan, tinggi, pendek, itu pengurutannya berdasarkan itu, ya. Kemudian urutannya juga tadi, ya, A, B, C, alfabet, ya. Terus mungkin bisa juga dikelompokkan berdasarkan item-item yang berrelasi, ya, grouping of related item, ya. Dan terus yang sering digunakan tadi, yang sering muncul, ya, atau dari tingkat paling penting, boleh juga itu yang paling penting mana. Nah, kurang lebih sih seperti itu, ya. Misalkan seperti ini tadi, ini salah satu menu yang diadopsi oleh Microsoft Office. Jadi dia ada berdasarkan urutan A, B, C, D, Adobe dulu, ya, kemudian Algira, Andalus, dan segala macam. Tetapi dia juga mengakomodasi satu lagi, yaitu yang sering muncul atau yang barusan muncul, yang baru saja dipakai fontnya di atas ini. Misalkan New Times Roman sering, ini nanti akan muncul juga sini, walaupun New Times Roman mungkin adanya di bawah gitu, ya.
Ya, sekarang masuk ke pembahasan menu layout. Ya, dalam menu layout ini kita harus menggunakan taskmatic untuk mengorganisir menu-menu. Itu apakah termasuk ke dalam golongan single, linear sequence, tree structure maksud saya, acyclic network atau cyclic network. Kemudian kita juga bisa menggunakan broad shallow, jadi melebar gitu ya, tapi nggak terlalu dalam strukturnya. Ini banyak dari menu di level 1, tapi banyak. Tapi anak-anaknya kedalamannya nggak terlalu dalam. Atau sempit tapi sampai ke detail. Mana yang cocok? Itu tergantung sebenarnya daripada nanti daripada sistem informasinya, ya. Kemudian tampilkan posisi ya, grafik, angka atau text title, ya. Menggunakan juga item tertentu untuk title daripada sub ininya. Kemudian group item meaningfully. Jadi penggrupan itu berdasarkan makna kategori tadi yang pernah saya sebutkan ya. Kemudian use brief item begin with the keyword. Jadi kata kuncinya huruf kuncinya apa? P apa gitu ya. Print misalnya P. Gunakan grammar yang konsisten. Cancel terus, enggak batal atau ganti gitu ya. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris gitu ya. Layout juga terminologi yang konsisten. Kemudian bisa juga menggunakan type ahead, jump ahead, ya, next, langsung lompat kayak yang tadi acyclic dan cyclic gitu ya. Juga boleh kita bisa memberi kesempatan enable them to preface and main menu. Jadi bisa kalau udah dalam langsung ke home, langsung bisa. Jadi nggak usah naik satu ke atas lagi. Kemudian kita juga pertimbangkan juga on health, karena kalau semua hub masukkan di dalam aplikasinya atau itu akan memberatkan aplikasi juga ya. Nah ini tentunya diimbangi dengan mekanisme penseleksian ya, kemudian juga respon time yang optimal, maksudnya keluar berapa detik keluar gitu ya, dengan display rate jangan terlalu kedip-kedip, blinking flash, atau screen size yang secukupnya, tidak full juga, kan full akan menutupi semua ya. Jadi itu harus diperhatikan juga dalam kita membangun sebuah user interface, terutama dari sisi. Nah, jadi apa yang harus kita perhatikan ya, terutama dari sisi menu layout. Pertama adalah judul ya. Judul ini kalau untuk single menu ya, kita gunakan yang judul ini yang simple, enggak simple deskriptif ya, artinya simple, dan itu sudah bisa menjelaskan gitu ya, jangan terlalu kepanjangan juga karena kan terbatas tempat untuk teksnya. Kedua, untuk menu tree structure ya, gunakan kata ya atau frase yang sama dengan yang di level atasnya. Misalkan di atasnya ya, alas kaki gitu ya, pengelompokan pengklasifikasian menu, misalkan di toko online atau marketplace. Di atasnya udah menggunakan alas kaki. Nanti di bawahnya mungkin ada turunannya lagi. Alas kaki perempuan, alas kaki pria, atau alas kaki anak. Jadi jangan sampai di atasnya bilang alas kaki, di bawahnya sepatu pria, sepatu perempuan, sepatu anak. Ya, misalkan seperti itu. Ya, kecuali Anda memang di atasnya udah langsung sepatu. Pokoknya sepatu. Karena kan beda ya. Sepatu dan alas kaki tidak hanya sepatu ya. Nah, jadi walaupun artinya sama, bisa jadi misalkan shoes ya, bahasa Inggris, tapi bawahnya sepatu pria gitu kan. Nah, ini tidak konsisten tentunya. Ini harus dihindari seperti ini. Jadi jangan sampai membuat hal seperti itu. Nah, selanjutnya juga yaitu
terkait dengan judul ya. Ini kita gunakan frase-frase di dalam menu item seperti apa ya. Pertama adalah bagaimana kita menggunakan terminologi yang gampang, yang familiar ya. Dan jangan lupa konsisten juga. Batal, ujung cancel, itu nggak konsisten. Dan pastikan bahwa item-item satu dengan lain itu berbeda ya, satu dengan yang lain. Maksudnya jangan terlalu mirip gitu ya, atau jangan terlalu ambigu. Usahakan kontras ya, item satu dengan yang lain. Selanjutnya gunakan frase-frase yang konsisten ya, dan simple ya. Gunakan frase-frase yang simple. Kemudian juga ada keyword, dikasih keyword lah ya. Misalnya di kiri kan untuk cari ya, itu biasanya lebih baiknya di kiri karena langsung cepat. Memang beberapa di antara kita banyak yang mulai menulis dari kiri ke kanan kan, kecuali mungkin di timur tengah. Jadi baiknya menggunakan itu. Oke, selain tadi title ya, judul, kita juga harus memperhatikan graphic layout ya, dan desain, tata letak grafis dan rancangannya. Tentu di sini ada beberapa hal batasan atau constraint. Kita juga harus memperhatikan lebar dan panjang layar tampilan, display rate, maksudnya display rate itu berapa pixelnya, berapa frekuensi rate-nya, 60 Hz, 50 Hz gitu ya. Tampilan layar kita itu berapa, pakai frekuensinya 60 atau 50 biasanya ya. Karakter set itu terkait dengan fontnya, hurufnya seperti apa, besar kecilnya huruf ya, font. Kemudian juga masalah lighting teknik atau teknik pencahayaan ya, lampu ya, pencahayaan. Maksudnya kok ada menu tampilan kok ada cahayanya, ada efek shadow gitu kan, kadang-kadang ada efek yang lebih gelap, terang. Nah itu juga harus diperhatikan karena kapan kita harus pakai efek highlighting, kapan tidak, kan tidak semuanya harus menggunakan shadow dan lighting seperti itu semua kan. Nah, dalam masalah menu layout juga kita harus menetapkan ya, panduan, establish guideline, menetapkan konsistensi paling tidak untuk hal-hal menu di bawah ini, yaitu menu komponen di bawah ini maksudnya. Pertama judul, kemudian keduanya adalah penempatan item, jadi ketiganya instruksi-instruksi, keempatnya adalah pesan-pesan kesalahan atau pesan error. Yang terakhir adalah laporan dari status setelah kita adanya berinteraksi gitu ya. Klik nanti statusnya berapa, jika di download statusnya seperti apa, terdownload apa tidak, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian selain itu ada beberapa teknik, misalnya teknik indentation, di indent ya, geser sini, upper and lower case ya, karakter besar kecil, kemudian simbol-simbol spesial tertentu, tanda bintang ya, biasanya nanti untuk memisahkan ya lain. Position marker, jadi tempatnya di mana, posisinya di mana, blinking kursor pun itu jadi position marker ya. Cascading or walking menus, jadi ada cascade. Misalnya kalau Anda buka dua aplikasi bersamaan di Windows kan bisa cascading. Kemudian magic lens, misalnya terlalu kecil, ini bisa di zoom, dibesarkan ya, sehingga
untuk tulisan atau informasi tertentu yang terlalu kecil bisa dengan jelas. Oke, ya. Selanjutnya adalah terkait dengan keyboard shortcut, ya. Nah, ini dalam menu juga kita perlu memperhatikan atau mensupport, ya, pengguna-pengguna yang ahli, yang udah expert, maksudnya yang hariannya dan sehari-hariannya menggunakan aplikasi itu, sehingga udah dibilang hatam lah, ya, menggunakan aplikasi itu. Jadi misalkan yang tukang rental tuh yang ngetik, dia kan udah hafal tuh pasti Word, Ctrl C, Ctrl V, shortcut semua, nggak perlu pakai edit, klik mana, terus copy, cari simbol paste gitu, paste, ya. Nah, itu juga jadi support expert use. Kemudian kalau bisa, ya kita membuat translasinya atau terjemahnya ke bahasa yang lain, ya. Itu memang akan lebih sulit, ya. Jadi maksudnya 2 kali lagi penambahan ekstra kreativitas. Kemudian kita juga bisa membuka visual di browser, ya. Misalkan alamatnya terlalu panjang, kalau nginget kayak nggak mungkin diingat, apalagi yang pakai karakter-karakter aneh alamat webnya, ya. Terus kita juga bisa menggunakan toolbar yang dikonfigurasi sendiri oleh usernya. Saya emang nggak mau yang ini karena ini nggak terlalu banyak dipakai nih. Nah, icon-icon ini ya bisa di hide atau dihilangkan, ya. Jadi itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah form fill-in. Untuk mungkin ada yang masih bingung apa form fill-in. Ya mungkin kalau Anda melihat yang ini seperti ini, ya, itu akan tahu kan. Nah, ya kan, untuk biasanya kalau kita mau registrasi sign up gitu, ya, kan butuh masukan tuh data orang masukan gitu, ya, form. Nah, ini form fill-in. Jadi dalam form fill-in juga di sini bahwa harus appropriate when many field of data must be entered, ya. Jadi harus pas, harus sesuai ketika banyak tipe data, ya, yang harus dimasukkan. Ini nanti terkait dengan tipe datanya juga nih. Nah, seperti apa. Kemudian full complement of information is visible to user. Ya. Jadi harus informasinya harus lengkap, ya, harus dilengkapi sehingga dapat dilihat oleh user. Maksudnya apa? Ya, ketika isi itu kan ada teksnya, biasanya isi nama lengkap, beda kan dengan isi nama Anda, itu beda nanti. Kalau Anda menginginkan nama lengkap, ya ditulis di situ. Kemudian display resemble familiar file form. Nah, ini penting. Kalau bisa dan memang sebaiknya, ya, tampilannya yang ada itu sudah mirip atau menyerupai bentuk kertas form yang sebenarnya. Urutannya juga seperti itu, ya, misalkan nomor, nama, NIM. Jangan kita bikin di situnya nomor NIM, nama. Padahal di form aslinya misalkan form nama NIM. Gitu. Nanti kebiasaan itu juga akan terbawa ketika masuk di komputerisasi misalnya. Kemudian memang ada beberapa instruksi, ya, beberapa few interaction are required for many type of entries. Jadi beberapa instruksi yang harus diperlukan untuk entry-entry yang banyak, terutama jenis datanya berbeda-beda. Jadi banyak dalam artian beberapa jenis datanya beda, ya. Maksudnya gimana? Ada yang numerik, partikel, terus kemudian date, itu kan harus digunakan yang tepat datanya. Kemudian juga keyboard, ya, harus
Mungkin kalau nggak ada yang pakai mouse, pakai untuk pindah-pindah field itu biasanya pakai tab ya. Kemudian ada error correction method, metode mengoreksi kesalahan, entah undo, entah kita tetapkan range dalam input data yang sesuai range-nya ya. Kemudian field label meaning, jadi maksudnya apa, pelabelan field itu yang bermakna, yang langsung bisa dimengerti. Kemudian permissible field content ya, jadi apa namanya, bidang apa atau form apa tersebut itu harus diisinya dengan apa, isian apa, misalkan ini apa jurusan apa jumlah denda, berapa jumlah dendanya, 10.000, oke, entry 1 juta, 10 juta, ya mungkin itu nggak diizinin karena nggak ada, misalnya denda buku sampai 1 juta, ngapain juga gitu kan, dengan suruh beli buku yang baru ya gitu kan, misalnya kalau didenda, misalkan nanti dalam misalkan informasi perpustakaan dan juga macam ya. Kemudian juga penggunaan enter ya, untuk pindah ke bawah dan sebagainya, itu harus diperhatikan itu hal-hal. Nah, berikut ini adalah bagaimana kita harus perlu memperhatikan apa saja yang terkait dengan data entry with menus. Artinya masuk menu-menu yang khusus untuk data entry, penginputan seperti form fill in ya, Anda udah tahu ya, form fill in yang kayak tadi itu yang buat masukin data. Kemudian dialog box ya, dan beberapa alternatif lainnya. Yang pertama adalah dalam pemberian title atau judul ya, dalam sebuah menu itu biasanya di atasnya ya ada title-nya ya, di kiri atas atau di kanan atas. Jadi ini meaningful title, jadi judul yang bermakna, yang punya langsung arti, langsung orang connect gitu dengan maksudnya. Compressible interaction, jadi instruksi-instruksi yang logis lah, yang masuk akal gitu ya, yang bisa dimengerti secara akal sehat gitu, maksudnya orang-orang yang awam pun bisa memahaminya gitu ya. Kemudian logical groove and sequencing of field ya, jadi ini adalah pengelompokan grup ya, atau secara berurutan, secara secara logis ya, untuk semua field yang ada. Saya field ini kan nanti terkaitnya biasanya kalau data entry itu terkaitnya dengan database. Jadi field yang akan di database-nya akan seperti apa ya. Visual appealing layout of the form ya. Jadi ini layout, jadi tata letak ya, formnya yang menarik lah secara visually appealing, menarik ya. Kemudian familiar field label ya, pelabelan atau penamaan label yang familiar, nama kayak tadi ya, kelas. Jadi nanti kan sebelah kirinya misalnya seperti itu. Kemudian misalkan Anda kan suka tadi name, ketika ada form sign up dan name, kemudian sebelahnya data entry-nya ya, text area yang untuk di entry-nya, tag entry-nya itu. Nah, maksudnya itu labelnya itu, name-nya itu harus kalimat yang jelas. Consistent terminologi and abbreviators ya. Jadi kita harus menggunakan terminologi dan singkatan yang konsisten ya. Kalau memang ada yang tidak bisa ditulis atau diketikkan secara lengkap gitu karena terlalu panjang atau space yang digunakan ya terbatas gitu. Misalnya ya, ada terminal atau kok singkatan, misalnya TGL, tanggal,
Mungkin orang udah familiar semua ya dengan tanggal. Tapi kalau kita nyingkatnya TL, maknanya bisa macam-macam ya, bisa tanggal dan L-nya tempat lahir, tanggal lahir, traffic light gitu ya. Aduh. Nah, itu juga nanti bisa membingungkan. Kemudian gerakan kursor yang nyaman gitu. Nanti terkait dengan kursor, jadi ada ruang geraknya kursornya. Kemudian error correction for individual character and entire field. Jadi ini bagaimana Anda bisa mengkoreksi kesalahan untuk setiap individual ya, karakter individual orang ya, dan semua field yang ada di tampilan itu. Error prevention, tentunya harus ada pencegahan kesalahan, bagaimana kita bisa men-set range-nya. Misalkan gini ya, tadi seperti yang contohkan, itu misalnya ada di form untuk input denda buku ya di perusahaan. Denda itu mungkin dari 500 atau 1000 sampai 100.000 misalkan ya. Seperti itu. Ketika seseorang si user mengetikkan jadi nolnya nambah jadi 1 juta gitu, 100.000, nolnya terlalu banyak, itu harusnya dicegah seperti itu. Caranya gimana? Range di database-nya harus dibatasi ya, 1000 sampai 100.000. Berarti kalau kelebihan 1 juta ya kan nggak logis juga gitu ya. Dan buku 1 juta, bukunya 250.000 gitu kan. Ini suruh ganti bukunya aja gitu kan. Nah, itu seperti itu. Error message for unstable value ya. Pesan kesalahan untuk nilai yang tidak diterima. Contohnya bisa apa? Input tanggal. Nah, mungkin kan ada tanggal 32 ya, atau 30 Februari ya, itu misalnya seperti itu contohnya. Jadi harus di format, nanti terkait dengan format khusus ya, mungkin nanti saya jelaskan setelah inilah ya, setelah slide ini. Kemudian immediate feedback, jadi kalau ada kesalahan langsung ada notif ya keluar sini ya. Kemudian ada yang namanya optional field clearly marked. Optional field clearly marked apa ini? Jadi ada kolom-kolom pilihan yang kalau kita memilih itu udah teridentifikasi dengan jelas gitu. Misalnya gini, saya memilih ini centang, oh ada tanda centangnya tuh, bedanya udah dicentang. Nah seperti itu. Oh dia belum milih tuh, karena di kolom checklist belum ada tanda centangnya seperti itu. Explanatory message for field. Nah ini jadi nanti ada di field itu ada mungkin penjelasan singkat lah ya tentang field ini untuk apa. Kemudian completion sinyal ya, sinyal ya, maksudnya ini tanda yang menyatakan bahwa Anda telah selesai. Misalkan Anda udah submit, tandanya udah submit apa gitu, oh ininya berubah tombolnya atau apanya berubah seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan ketika kita berkaitan dengan data entry dan data entry ya, terlebih dengan menu-menu yang terkait dengan data entry maksud saya seperti itu. Nah ini bisa lihat nih ya, ini ada contoh dari menu data entry seperti pada kalau kita registrasi ya kan, memasukkan nama, ini adalah data entry-nya, field-fieldnya nanti aku masuk ke database tampilan ini. Jadi itu kita harus seperti apa, pakai combo box kah, pakai radio button kah. Nah ini harus digunakan atau dipilih secara tepat ya, secara tepat sehingga akan pas gitu ya penggunaannya, tidak membingungkan. Ya, dari contoh tadi setelah bisa kita lihat ya, selain itu juga ada beberapa hal, yaitu contohnya kita harus menggunakan format-format tertentu ya pada field-field tertentu yang sangat spesifik. Misalkan
ya, beberapa misalnya nomor telepon, ya, nomor telepon 021 bla bla bla, misalnya ada buka kurung, ya, ada plus 62, nah itu kan buka kurung kode area, ya, itu harus menggunakan atau kita benar-benar format tersendiri, ya kan, social security number atau nomor-nomor lain, misalnya NPWP, ya, 3 digit langsung titik, kemudian 4 digit lagi titik, 4 digit lagi titik, dan seterusnya seperti itu. Waktu, ya, formatnya 00.200, artinya itu kan 2 digit pertama jamnya, 2 digit terakhir adalah menitnya. Kemudian ada yang itu juga macam-macam, ada yang sistem 12, sistem 24, yang 12 pasti ada AM PM, ya. Kemudian tanggal, ya, tanggal, dates, atau dolar, atau mata uang, ya, rupiah juga. Kalau terkait dengan currency, keuangan, maka otomatis itu nanti ada keluar rupiahnya atau dolarnya. Seperti itu juga akan membantu mendesain atau membuat suatu tampilan yang benar-benar user friendly. Jadi itu harus disesuaikan. Nah, baik, selanjutnya yaitu dialog box atau kotak dialog. Dialog box itu apa sebenarnya? Pada dasarnya kita berkomunikasi dengan komputer, ya, sebagai alat bantu kita, itu kan dengan tampilan, ya kan, dengan input outputnya tentunya melewati, ya, selain interface tadi tampilannya. Berarti itu ada salah satu cara kita berdialog, ya. Jadi kalau kita mau memberikan suatu masukan atau apa, ya diketik, atau dalam tampilan kita bisa merubah-rubah. Itu bisa juga memang kombinasi, ya, combination of menu and form built-in teknik. Contohnya misalnya apa? Si komputer sebenarnya sudah menawarkan, Anda ngetik pakai font berapa? Maka di situ udah disediakan pilihan, ya kan? 12, 10, 14, jenisnya apa? Minta Roman, ya udah, kompilin, ya, Anda bisa ketik, ataupun, ya, Anda bisa ketik juga kan, kadang-kadang misalkan 4 font 40 ada, 46, Anda ketika mau bikin 42 nggak ada, gimana caranya? Ya, diketik, ya kan? Nah, itu kombinasi, seperti itu. Dan internal layout guide, memang ini sebagai pedoman layout di internal aplikasi itu, ya. Kemudian meaningful title and consistent style, jadi judulnya yang dapat kita mengerti, kita pahami, ya, user pahami maksud saya, dan gaya-gaya yang konsisten. Nah, ini penting sekali konsistensi dalam perancangan interface ini, ya. Biasanya dari kiri atas, ya, kanan bawah, katanya begitu, ya. Ya, walaupun mungkin orang Timur Tengah agak beda dikit, ya, nggak terlalu biasa. Terus sistemnya dengan clustering dan emphasize, ada penekanan tertentu. Biasanya yang sering dipakai akan di emphasize, tekankan untuk ditampilkan di awal atau di atas. Konsisten layout, ya, tata letak yang konsisten, baik itu dari sisi margin, grid, ya, white space, ruang kosong, gitu ya, putih, garis maupun box kotaknya. Kemudian konsisten dari sisi font, ya, capitalization, huruf besar semua kah, apa huruf kecil, apa huruf besar yang di awal kata, ya. Kemudian justification, kata kiri, kata kanan, gitu ya, kata tengah. Kemudian standar button seperti biasa, OK dan cancel, ya, semata itu. Kemudian nanti juga harus dilengkapi dengan error prevention by direct manipulation. Maksudnya apa? Pencegahan error. Kalau kita salah masukin apa, langsung keluar, ya, keluar notification-nya. Contoh misalnya kita masukin 1000, padahal di font di situ paling gede aja misalkan 500, maka dia akan muncul
too large, terlalu besar, terlalu panjang misalkan nilainya, ya. Nah, jadi dalam dialog book juga harus menampilkan seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan external relationship, ya. Ini terkait dengan kaitannya dengan external relationship, misalkan smooth appearance and disappearance. Maksudnya ini adalah tampilan yang muncul dan hilangnya, ya, appearance, dan sangat smooth, sangat halus. Jadi enggak gitu kayak film horor, tapi mungkin ada sedikit animasi keluar pelan, nanti hilangnya juga pelan, jadi nggak terlalu mengagetkan maksudnya. Distinguishable but small boundary, ya. Jadi batasnya bisa dibedakan lah, ada batasnya gitu ya. Walaupun itu batasnya kecil sekali. Oh, ini menu untuk ini, tab untuk ini, walaupun mungkin dibatasi cuma pakai garis kecil. Size small enough to reduce overlap problem. Jadi maksudnya ukurannya mungkin nggak terlalu besar, cukup kecil aja cukup, asal bisa dibaca, readable, ya. Nanti untuk mengurangi masalah overlap, tumpang tindih, nanti terlalu banyak numpuk gitu. Ini kena ini, yang ini kena ini, item ini. Kemudian display close to appropriate item. Kemudian maksudnya adalah tampilan, ya, yang cukup dekat gitu, maksudnya dikelompokkan untuk item-item yang sesuai ya, sesuai dengan pengelompokannya, ya. No overlap of required item, jadi nggak ada tumpang tindih. Nah, tadi seperti yang saya jelasin, size small enough to reduce overlap problem itu, ya. Jadi ini juga sama, overlap of required item, jadi nggak ada ini ketimbang sedikit, walaupun mungkin sedikit, ya, ketimbang yang ini. Kemudian easy to make disappear, jadi gampang hilangnya. Jadi enggak ketika ada di logbook udah kita nggak perlu, hilangnya 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian. Aduh, itu kan mengganggu pekerjaan. Clear how to complete cancel, jadi bisa kita clearkan lagi data-datanya, misalkan clear nggak jadi nih, yang nama segala macam, mulai barunya lagi langsung clear, langsung bersih lagi, entry tag-nya langsung putih lagi. Jadi seperti itu, ya. Nah, berikutnya ini juga bicara tentang tadi, ya, menu tadi, ya. Jadi novel design combining main and direct manipulation, ya. Anda udah tahu, ya, direct manipulation yang pertemuan kita sebelumnya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kan saya menjelaskan mengenai direct manipulation. Nah, di sini ada artinya apa? Artinya tidak harus seperti itu terus gitu, ya. Mungkin kita bisa cari alternatif, ide kreatif baru, ya, novel design, ya, yang agak baruan, ya, keterbaruannya ada, yang bukannya mainstream, ya. Jadi mungkin ada sedikit beda, tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah pendesainan sebuah menu, ya. Contohnya menu file, ya. Ya, yang di sebelah sini nih. Nah, ya, yang di sini ini menu file, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Terus ada kontrol menunya, ada marking menunya, ada flow menunya, ya. Jadi penggabungan itu. Ada tool glass-nya, ya. Jadi penggabungan. Nah, selain itu, ya, ada juga menu yang memang mau nggak mau itu tampilannya kecil karena keterbatasan, ya. Menu system in small display and situation where hand and eyes are busy or challenge. Jadi maksudnya adalah di mana memang tampilannya harus kecil gitu, mau nggak bisa lebar kayak
di PC ya, atau di tablet ya kecil, maupun di jam tangan, di ini MP3 player ya, cuma displaynya cuma kecil ya. Seperti itu. Jadi contohnya menu-menu audio misalnya MP3 player ya. Itu ada beberapa prompt and option description. Jadi hanya beberapa menu fungsi aja, dan opsi-opsinya juga terbatas gitu, jadi ada deskripsinya. Ya, biasanya inputnya verbal, bisa pakai voice recognition, stop atau apa, atau keypad, cukup keypad gitu, tek 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 gitu ya. Not persistent ya, tidak kemudian mengikuti tampilan visualisasi yang udah standar, misalkan play tanda panah gitu, tapi stop panahnya ada strip gitu, nah, seperti itu ya. Nah, itu akan jadi sebuah standar gitu kan, dan akhirnya jadi memorization yang jadi ingatan, hafalan ya, bagi si usernya. Memang perlu itu gitu, makanya nggak terlalu banyak ya. Request user can avoid listening to option. Jadi bisa jadi pengguna juga bisa menghindari atau mengabaikan atau tidak perlu menggunakan fitur itu. Misalnya kalau bunyi tombol, kan ada bunyinya tet 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 gitu ya. Wah, ini kalau tombol seperti ini terus, kalau tombol bunyi kadang-kadang mungkin mengganggu, ya udah kita juga bisa menghindari itu atau mematikannya. Jadi sebagian dari opsi ya, can avoid listening to option ya, bisa di mute gitu. Nah, itu kurang lebih maksudnya seperti itu. Menu ya, desain menu untuk small display atau ya untuk gadget-gadget yang punya keterbatasan dari sisi ukuran ya, kecil displaynya. Apa displaynya kecil? Ya karena bendanya sendiri yang ininya kecil gitu kan. Nggak mungkin kan Anda jam tangan tapi ukurannya 6 in gitu kan. Nah, nggak mungkin. Biasanya ini juga seperti untuk hiburan, apa dulu ada Game Watch, nah kayak gitu ya. Atau sekarang juga Tamagotchi gitu kan, pernah main kan Tamagotchi. Nah, jadi ini cara untuk atau desain menunya juga sedikit berbeda ya. Kemudian ada sisi biasanya untuk hiburan, communication, penunjuk arah ya kayak GPS. Di situ juga ada learnability is key issue ya. Tingkat learnability itu tingkat seberapa cepat orang bisa mempelajarinya ya. Situ ada hardware buttonnya, navigation ya, pemilihannya, selectionnya, terus ada interaksi yang diharapkan. Misalkan pilih rutenya mau mana aja nih, ada alternatif kan, 3 ya, ada di West gitu ya. Tinggal biasanya nggak ngerti karena display-nya touchscreen misalnya, maka harus di tap interface-nya ya. Kemudian frekuensinya berapa, kalau GPS kan seperti itu ya. Kalau GPS yang manual ya nggak terintegrasi dengan handphone. Jadi gitu, ada seninya, ada gimana kita cari mendesain menu di perangkat-perangkat seperti itu yang agak sedikit berbeda dengan di PC ya, atau komputer. Nah, audio menu and menu for small display ya, masih tetap pada topik itu. Sih, ada yang ingat ini? Anda pernah punya handphone yang ini? Ketahuan orangnya dulu. Ya, saya juga sempat pernah memakai ini. Jadi maksudnya ini ada dua mode ya. Ada profile, ada yang pakai icon gitu kan, gambar-gambar itu profile, tapi ada yang pakai teks ya, memilih menunya. Itu maksud saya seperti itu. Jadi kenapa? Ya karena ini kan masuk small display ya. Karena terbatas, enggak seperti handphone yang sekarang ya.
yang lain 5 in, 6 in ya. Rata-rata sekarang 5 in ya, minimal. Jadi beda dengan yang dulu. Nah, ini masih pada menu audio menu ya. Dan menu untuk small display ya, untuk display yang kecil. Contoh kayak gini, masih sama ya, masih sama dengan yang tadi sebenarnya ya. Jadi contoh lain saja, ini contoh lainnya saja. Oke, baik. Jadi sepertinya materi kita cukup sampai di sini untuk materi menu ya, pemilihan menu ya, single menu, combination menu, long menu dan segala macam. Dicukupkan sampai sini. Jangan lupa Anda pelajari, kerjakan tugasnya. Ya, tugasnya simpel saja sih sebenarnya. Sehingga Anda bisa mereview gitu kan, kalau ada sesuatu yang nggak jelas, coba bisa ditanyakan di forum, di diskusi ya. Baik, tetap semangat. Saya tahu Anda sudah jenuh juga ya dengan model study from home gitu. Tapi kita cepat doakan semoga keadaan ini cepat berlalu. Anda tetap sehat, saya doakan Anda tetap sehat semua, sehat walafiat, tidak ada yang sakit ya, tetap jaga kondisi badan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.